Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keimanan di tengah banyaknya manusia yang masih berada di atas kekafiran. Kita memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla yang melembutkan hati kita sehingga hati kita condong dengan ketaatan kepadanya di tengah banyak manusia hatinya diliputi dengan kemaksiatan. Kita memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita kesempatan hidup di hari yang terbaik. Kita berada di hari yang terbaik, di hari Jumat. Kita berada dalam bulan yang terbaik, yaitu di bulan Muharram, bulan yang diharamkan, bulan yang diagungkan. Kita memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kita berada dalam makhluk yang terbaik yang dinamakan manusia. Apalagi kalau kita beriman dan beramal soleh. Kita memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kita dipilih menjadi generasi, menjadi umat, mengikuti umat yang terbaik, yaitu umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita umat yang terakhir, akan tetapi kita umat yang paling dahulu masuk surga. Tidak akan dibuka pintu surga kecuali seluruh dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk terdahulu ke dalamnya. Yang alhamdulillah kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla yang menyibukkan kita di atas ketaatan, terlebih khusus memanfaatkan diri kita, waktu kita, sisa umur kita dengan mengkaji ucapannya, ucapan yang tidak ada keraguan di dalamnya, ucapan yang tidak seseorang menelaahnya kecuali menambah keilmuannya. Tidaklah seseorang bermuamalah dengannya kecuali memperindah akhlak dan amalannya. Sesuatu yang tidaklah seseorang bersamanya kecuali menambah keberkahan hidupnya. Itulah Al-Quran yang alhamdulillah kita akan memasuki dari tafsir yang indah. Bagaimana kita berada dalam kenikmatan, yaitu kenikmatan di atas keamanan. Di surah Al-Buruj nanti akan diceritakan bagaimana terhadap orang-orang yang ingin berpegang teguh pada imannya, akhirnya dia disiksa. Akhirnya dia harus dibakar, harus dibunuh. Untuk apa? Hanya mempertahankan keimanannya. InsyaAllah ta'ala akan kita kajikan di ketika telah memasuki ayatnya. Ayo kita perhatikan, dibuka surah Al-Buruj. Ya. Surah Al-Buruj ini sama, dia suatu surat, yaitu surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Surat Makkiyah secara garis besar kita sudah paham. Ayatnya pendek-pendek, bahasanya dalam, kemudian dia juga banyak membahas tentang hari kiamat. Inilah isi-isi surah Makkiyah. Kemudian kita melihat, ya, qala ta'ala was-samaa'i dzatil buruj. Ya, kata Allah Azza wa Jalla demi langit. Ya, as-sama ini kalau kita melihat dari tafsir Syaikh Al-Fauzan bin Fauzan hafizallahu taala, beliau mengatakan Allah bersumpah, ya, demi langit. Ada dua makna. Yang pertama, segala sesuatu yang tinggi itu bisa dinamakan langit. Ya, seperti awan-awan atau sesuatu yang tinggi itu bisa dikatakan langit. Yang kedua, langit yang dimaksudkan adalah langit yang kita kenal, dan kedua-duanya dimasuki. Ya, itu yang dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan bin Fauzan yang ketika kita mendengar kajian tafsir beliau. Jadi Allah bersumpah demi langit, ya, menunjukkan adanya kebesaran, keagungan, manfaat yang besar terhadap langit. Ada apa dengan langit? Kata Allah, dzatil buruj, yang mempunyai gugusan bintang-bintang. Ya, sesuatu hal yang dahsyat. Adakah yang bisa menciptakan seperti langit? Menciptakan suatu bangunan yang tanpa tiang, menciptakan lampu-lampu tanpa gantungan. Ya, kalau kita melihat langit, ada hal yang luar biasa, ada hal yang besar manfaatnya, yang dimana bintang ini itu berfaedah pada dua hal. Yang pertama,
bintang bermanfaat untuk seorang yang berada di dalam perjalanan, entah di lautan atau di daratan, sebagai penunjuk arah. Ini manfaat bintang, ditulis faedah ini. Supaya kalian bisa membantah tentang orang-orang yang masih berkeyakinan tentang pemahaman zodiak. Bintang ini kalau lahir di bulan ini berjodoh dengan bintang ini, kalau ketemu dengan bintang ini menjadi kaya, menjadi sukses. Itu semuanya khurafat. Itu semuanya khurafat. Bintang dijelaskan dalam Al-Quran tujuannya hanya dua. Yang pertama, sebagai penunjuk jalan bagi seseorang, baik yang ada di lautan maupun yang ada di daratan. Kalau orang menjadi tersesat di tengah hutan, itu salah satu yang menjadi tanda adalah bintang. Sama dengan pelaut, kalau sudah di tengah laut tidak tahu mana arah, yang dia menjadi petunjuk adalah bintang. Karena tidak semua bintang itu terang benderang. Ada satu bintang yang bahasanya tidak tahu apakah itu bintangnya betul atau tidak. Beribu-ribu bintang di langit, hanya satu bintang kejora. Tapi ini bahasa-bahasa lagu yang tidak bisa dijadikan dalil. Tidak bisa dijadikan dalil. Yang benar, bintang memang ada bintang yang unik, yang berbeda dari bintang yang lain. Itulah yang dijadikan panduan, dijadikan kompas. Kalau sekarang alhamdulillah ada di kompas. Kalau orang dahulu tidak ada istilah kompas. Tidak ada istilah kompas. Kompas mereka apa? Arah angin. Kompas mereka apa? Matahari di siang hari. Kompas mereka kalau dingin-dingin, tidak ada arah angin, atau angin semakin kencang tidak tentu, kompas mereka adalah bintang. Itu. Yang kedua, bintang hanya bermanfaat untuk menjadi panah-panah syaitan. Ini yang kedua. Berfungsi untuk menjadi panah-panah syaitan. Tentang di surat Al-Jin. Jadi jin itu ketika mencuri berita, jadi jin pasukannya di bumi adalah para dukun. Dari mana mendapat para dukun sehingga dia tahu, oh yang kau maksud ini yang kasih masuk sesuatu yang dapat di rumah fulan bin fulan. Dari mana dia mencuri berita gaib? Dari jin. Jin di mana mencuri? Kabar dari langit. Yang mereka dipanah dengan bintang-bintang. Jadi para malaikat yang menjaga di langit, yang menjaga berita, mereka memakai panah. Dan anak panahnya adalah bintang-bintang yang membakar. Inilah yang dipakai memanah oleh para jin. Para jin yang kedua sebagai apa? Anak panah bagi para jin. Sebagai anak panah bagi para jin. Jadi bintang, faedah yang kedua adalah dia adalah sebagai anak panahnya para malaikat untuk dipanahnya para jin. Itu. Kata Allah Azza wa Jalla, wal yaumil mau'ud. Yang kata Allah Azza wa Jalla, dan demi hari yang dijanjikan. Wa syahidin wa mashhud. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud. Sungguh binasalah orang-orang yang membuat parit. Ukhdud itu parit yang besar. Jadi ini ada kisah, yaitu seorang raja pembesar di negeri Najran. Najran ini terletak di Yaman. Jadi ada pernah seorang raja, saking kufurnya, siapa yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah, tidak mengakui dirinya, maka dia dilempar di dalam parit. Diceritakan dalam beberapa kitab-kitab sejarah, itu saking dalamnya paritnya sampai kedalamannya hampir seperti sebesar gunung. Jadi dia buat parit, dia gali, kemudian di dalam itu dia lemparkan bara api dari kayu yang dia tebang dari pepohonan. Kemudian disitulah orang-orang dipaksa untuk kufur. Siapa yang tidak mau kufur, maka dia dilemparkan masuk ke dalam ukhdud tersebut, ke dalam parit. Maka dari itu Allah mengabarkan tentang hal tersebut. Apa? Qutila ashabul ukhdud. Celakalah
Binasalah siapa? Orang-orang yang membuat pare. Yaitu di mana tadi? Di negeri mana? Di negeri Yaman. Negeri Yaman ini salah satu dari negeri yang dimasuki oleh para nabi, kemudian juga dimasuki oleh orang-orang bejat. Seperti negeri Sabah. Negeri Sabah itu termasuk negeri yang paling subur di masa dahulu. Itu juga terletak di Yaman. Terletak di Yaman. Dan di antara juga keturunan Nabi Nuh alaihissalam, ketika turun sudah singgah kapalnya, di antara keturunannya ada juga dari negeri Yaman. Ya, ini. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? An-nari dzatil waqud. Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. Api yang memiliki kayu bakar. Artinya api ini dia terbuat dari apa? Kayu bakar dan manusia. Idhum 'alaiha qu'ud. Kata Allah ketika mereka duduk di sekitarnya. Jadi bayangkan ini raja duduk di sekitar itu bersama pasukannya. Kemudian dengan tertawa-tertawa. Nah, suruh pasukannya paksa. Suruh dia kufur. Katakan saya adalah Tuhannya. Siapa yang mengakui bahwa dia menyembah Tuhan yang satu, lempar masuk ke dalam. Setelah dilempar dia tertawa, dia menghina, ya, dia menyiksa. Allah Akbar. Ini apa? Hanya karena dia mengatakan la ilaha illallah. Kita sekarang mengucapkan la ilaha illallah dengan apa? Orang terdahulu mengucapkan la ilaha illallah terkadang harus berkorban nyawa. Terkadang harus meninggalkan harta dan istrinya. Terkadang harus meninggalkan seluruh dari perbendaharaan dunianya. Coba kita lihat Bilal. Bagaimana ketika Bilal mengucapkan la ilaha illallah. Dia diseret, dia dipanaskan, dia ditelanjangi, badannya diberi batu yang panas, di tengah terik panasnya matahari, di atas batu yang panas. Kemudian di atas, ya, bagaimana dia dipaksa untuk disiksa, ditusuk, disobek untuk mengucapkan apa? Kalimat kufur. Untuk tidak terus, tapi apa kata Bilal? Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Coba lihat Yasin. Siapa yang tidak kenal kisah Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir salah satu seorang sahabat yang dia mengucapkan kalimat kufur, tapi Allah memaafkan saking beratnya siksaannya. Ammar bin Yasir, dia salah satu yang menjadikan dia masuk Islam karena akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kebenaran di surah hanya di surat juz 30. Yang kemudian dibenarkan ketika di dalam surah Allah, yang bapaknya, ibunya adalah seorang budak. Tapi ketika dia masuk Islam, dia mendawai ibunya, dia mendawai bapaknya, akhirnya masuk Islam. Akhirnya tuannya, yaitu Abu Jahal, Abu Hakam, yang sangat kejam, mengetahui Abu Lahab yang sangat kejam, ya, dengan kepadanya. Akhirnya mamanya Yasir bagaimana? Ketika dia diketahui sudah masuk Islam, bapaknya bayangkan, karena dia mengucapkan la ilaha illallah, bapaknya Ammar bin Yasir itu diikat kedua tangannya, diikat kedua kakinya, diikatnya di atas 4 ekor kuda. 2 di tangannya, 2 di kakinya. Kemudian seluruh kuda ini dicambuk yang akhirnya terpotong, terbelah. Disebabkan apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Bayangkan ini, diikat tangan, diikat kaki. Kemudian disuruh kalimat kufur, kalau tidak kulepaskan ini kuda. Tapi dia tetap mempertahankan la ilaha illallah. Akhirnya dicambuk itu kuda, akhirnya terbelah. Mamanya Ammar bin Yasir, siapa yang tidak kenal? Dari istrinya. Karena dia seorang budak, dia dipaksa untuk tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi dia senantiasa mempertahankan la ilaha illallah. Yang akhirnya dia ditanam sampai hanya kelihatan kepalanya saja. Kemudian disiksa, diajak, dirayu supaya mengucapkan kalimat kufur, tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Setelah itu tidak mempan, akhirnya dia diangkat. Setelah diangkat, dimasukkan tombak ke dalam kemaluannya, ditusuk bagian kemaluannya.
dipaksa untuk berkufur kepada Nabi Muhammad karena dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya ditusuk kemaluannya tembus ke mulutnya. Ya, ditusuk kemaluannya dengan tombak tembus ke mulutnya. Itu mempertahankan apa? La ilaha illallah. Nah, kita mana perjuangan kita? Baru disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ma'budu illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Mana bukti penyembahan kita? Mana bukti pengorbanan kita? Mana bukti perjuangan kita dengan la ilaha illallah? Kita diberikan la ilaha illallah sudah garis keturunan dari ayah kita. Dalam keadaan aman, tidak mempertaruhkan nyawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memperjuangkan la ilaha illallah. Nabi berapa kali ingin dibunuh oleh orang Yahudi. Nabi hanya mempertaruhkan la ilaha illallah. Nabi berapa kali sudah dilempari. Sudah dilempari sampai berdarah betisnya. Sudah dilempari sampai gigi bagian depannya itu sudah terbelah. Sudah dilempari bagian pelipis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdarah hanya untuk memperjuangkan apa? La ilaha illallah. Nah, ini sama dengan kisah ini. Ya, di sini ada kisah, di sinilah kisah bayi yang seseorang yang ketika ibunya baru-baru sudah melahirkan, kemudian anak bayi ini berbicara. Yang dimana kata ibu ini sudah mau kufur karena sayang terhadap anaknya, akhirnya dia takut dilemparkan dalam ukhdud tersebut. Akhirnya bayi ini bicara, wahai ibuku, sesungguhnya surga telah menantimu. Akhirnya ibu ini dengan rela, akhirnya dilemparkanlah ke dalam ashabul ukhdud ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka ini orang-orang kafir menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Karena keimanannya sehingga dia siksa. Karena keimanannya sehingga dia bakar. Karena keimanannya dia lemparkan ke dalam api yang panas. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak menyiksanya, tidak menyiksa orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Jadi kenapa disiksa? Hanya karena beriman kepada Allah. Coba kalau dia tidak beriman kepada Allah, dia beriman kepada raja, dia akan selamat. Dia tidak akan dilemparkan ke dalam ashabul ukhdud. Tapi karena dia beriman kepada Allah, maka dia disiksa. Apa kata Allah? Alladzi lahu mulku samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Dialah Allah yang Maha merajai 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan dialah Allah yang Maha menyaksikan segala perbuatan seorang hamba. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya kata Allah orang-orang yang memfitnah, yang mengadab, yang menyiksa. Fitnah itu banyak maknanya. Fitnah terkadang ucapan yang tidak sesuai dengan fakta. Fitnah terkadang biasa diartikan dengan siksa. Fitnah biasa diartikan adalah azab. Fitnah bisa dimaknai juga dengan apa? Sesuatu yang menyakiti seorang hamba, secara fisik maupun secara makna. Apa kata Allah? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa, orang-orang yang mengadab, orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki, wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman dari kalangan wanita, thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul harim. Kemudian dia tidak bertobat, maka atas mereka azab jahannam dan atas mereka azab yang pedih. Innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Adapun orang-orang yang beriman, dia mempertaruhkan keimanannya walaupun nyawanya dihilangkan. Dia mempertaruhkan keimanan dan amal solehnya walaupun dia mesti dibunuh. Dia mempertaruhkan keimanan dan amal solehnya walaupun dia harus kehilangan harta dan anaknya. Apa balasannya? Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka Allah gantikan semua apa yang mereka tinggalkan dengan jannat, surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, yang di dalam surga-surga itu mengalir sungai-sungai.
Dzalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang besar yang akan mereka dapatkan. Inna batasya rabbika lasyadid. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang mereka? Ya, sungguh azab Tuhanmu sangat keras. Innahu huwa yubadi'u wa yu'id. Sesungguhnya Allah yang maha memulai lagi maha mengulang. Wa huwal ghafurul wadud. Sesungguhnya Tuhanmu maha pengampun lagi maha kasih sayang. Zul arsyil majid, yang memiliki arsy al-majid, yang agung, yang terpuji, yang besar. Fa'alul lima yurid. Allah maha melakukan apa yang dia inginkan. Hal ataka hadithul junud. Tidakkah kalian, kata Allah, memperhatikan atau telah datang atas kalian tentang perkara bagaimana tentara-tentara ya Fir'aun wa Tsamud, tentaranya para Fir'aun dan Tsamud. Ya, bagaimana Allah hancurkan Fir'aun? Mudah, Allah tenggelamkan. Bagaimana Allah hancurkan kaum Tsamud? Mudah, dengan Allah berikan apa? Suara, dengan dibinasakan. Sesungguhnya ini Ashabul Ukhdud mudah. Kalau Allah mau jatuhkan air hujan yang mematikan api-api mereka mudah. Atau Allah turunkan air hujan sebagaimana di masa Nabi Nuh sehingga mereka tenggelam dan orang-orang yang beriman diselamatkan mudah. Tapi itulah Allah adakan ujian agar Allah menguji kita. Siapa yang betul-betul beriman, siapa yang hanya imannya iman kerupuk. Ya, jadi kalau kalian di pondok diuji susah menghafal atau ada yang hal-hal yang duniawi yang kalian ditawarkan di luar lebih memikat di dalam daripada di dalam pondok, itu ujian. Ya, kesuksesan kalian kalau bisa bertahan di pondok. Ya, nanti mungkin kalian 1 tahun di sini, 2 tahun, ada yang tawarkan bisnis, ada yang tawarkan menikah, ada yang tawarkan apa. Jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Intinya kalau tidak hatam tafsir Al-Quran 30 juz, tidak hafal 30 juz, tidak selesai dari fikih ibadah atau segala permasalahan usul dalam agama, jangan keluar pondok. Ya, itu harus menjadi komitmen kalian. Kenapa? Karena kalian ya kalau sudah di luar susah untuk masuk kembali. Untuk mendapatkan lingkungan seperti kalian, wallahi itu sulit. Ya, saya saja untuk mendapatkan lingkungan seperti kalian itu berjuang. Kalau dunia orang luar, Allahu Akbar. Ya, maka dari itu keimanan kita itu akan diuji oleh Allah. Jadi adanya musibah, Allah adakan musibah bukan karena tidak mencintai orang beriman, tidak. Tapi Allah ingin menguji orang-orang yang beriman seberapa besar kejujuran imannya. Yang kedua, supaya dengan ujian tersebut dimatikannya orang-orang yang beriman sehingga ada dicatat dari orang-orang yang beriman sebagai syahid di jalan Allah sehingga dia didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang mati syahid adalah orang yang mempertahankan agamanya. Kalau dia mati syahid, kedudukannya berada di bawah arsy Allah. Ya, maka dari itu Allah mengabarkan tentang Allah pemilik arsy yang agung. Kenapa? Karena mereka ini yang mati syahid, dia akan ditempatkan di bawah arsy. Jadi dia akan tinggal di dalam perut burung. Yang perut burung ini dia berhinggap di bawah arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Balil ladzina kafaru fi takdzib. Akan tetapi ya memang orang-orang kafir itu selalu mendustakan. Wallahu min waraihim muhit. Ya, dan padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos. Artinya seluruh penjuru milik Allah. Allah yang memiliki timur dan barat, utara dan selatan. Mudah bagi Allah. Allah perintahkan angin kencangkan, terbangkan dia. Mudah bagi Allah, hujan turun, banjiri dia. Mudah bagi Allah, tapi itulah tadi yang saya bahasakan, bahwasanya Allah yang menginginkan mengambil dari kekasihnya sebagai syahid di sisinya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Bal huwa Qur'anun Majid. Kemudian Allah bersumpah, bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, fi lauhin mahfuz, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, yaitu Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ini ya adalah kitab
yang semua catatan amalan seorang hamba, semua makhluk ada di dalamnya. Termasuk diantaranya catatan-catatan tentang Al-Quran. Kitab Lauh Mahfuz ini yang ada di sisi Allah. Adapun di sisi malaikat itu sesuai dengan kadar yang Allah perintahkan kepadanya. Ada yang diberi per tahun, ada yang diberi per bulan, ada yang diberi per pekan, ada yang diberi per hari, ada yang diberi per 6 jam. Ya, itu catatan-catatan malaikat. Ini yang bisa kita berikan jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara maksud surat, ya ini ditulis karena nanti ujiannya tentang ini, yaitu tentang penjelasan kekuatan Allah Azza wa Jalla mengelilingi segala sesuatu. Penjelasan bahwasanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala mengelilingi segala sesuatu. Allah Azza wa Jalla mengelilingi segala sesuatu. Yang kedua, Allah mampu, maha mampu menolong hamba-hambanya dan kekasih-kekasihnya. Allah maha mampu menolong hamba-hambanya dan kekasih-kekasihnya. Yang ketiga, Allah maha mampu menyiksa musuh-musuhnya. Ya, sebagaimana tentang Allah menyiksa siapa? Fir'aun dan Tsamud. Mudah ya? Musuh-musuhnya. Ya, musuh-musuh Allah adalah siapa yang memusuhi kekasih-kekasihnya. Menyiksa musuh-musuhnya. Ya. Kemudian mana ukhdud? Ukhdud tadi apa? Galian yang sangat dalam, yang di dalamnya berisi apa? Api. Itu makna ukhdud saja. Jadi nanti akan muncul apa makna ukhdud, apa makna al-buruj. Itu nanti, ya misalnya saya nanti kasih soal, sebutkan nama-nama surat dan jelaskan makna surat. Ya, misalnya nama-nama suratnya ini. An-Naba, kenapa dikatakan An-Naba? An-Nasiat, kenapa dikatakan Nasiat? Abasa, kenapa dikatakan Abasa? Kan sudah kita jelaskan. An-Naba artinya sesuatu yang diperdengarkan. Apa itu An-Naba? Anin Naba'il Adzim. An-Naba artinya tentang kiamat. An-Nasiat, apa itu An-Nasiat? Sesuatu yang mencabut dengan keras. Kemudian Abasa, apa makna Abasa? Seseorang yang berpaling. Siapa itu berpaling? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada siapa? Ummi Maktum. Misalnya lagi apa? Al-Kuwirat. Kenapa dikatakan Kuwirat? Ya, itu semuanya nanti insyaallah taala di pertemuan setelahnya itu kita kasih kisi-kisi. Kasih kisi-kisi yang mana perlu dihafal supaya masuk di kerana yang mana akan diujiankan insyaallah taala. Ukhdud tadi, apa tadi ukhdud? Ya, galian yang sangat besar yang berisi dengan kayu bakar. Ini yang bisa kita berikan.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.